Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar kedengeran? Jelas? Nah, masalah orang sama ketengah sini asal jenggot merah juga udah kasih lagi ya. Terus itu udah kebagian semua. Apa tuh? Jangan dicobain lagi, makanin. Kalau dicobain baru jam ya. Gimana ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bahkan kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila matan adam in qasa amal illa min salatin al-hadis. Sallallahu alaihi nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat para guru, khususnya alhamdulillah hadir Ustaz Yusuf, Ustaz Rusin, Ustaz Baya, dan yang lainnya, serta para tokoh dan sepuh, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah, bil khusus alhamdulillah hadir dewan kita, Bapak Maumpuron, juga RT-nya ada. Alhamdulillah ya. Juga RW-nya ya. Ini kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Karena seorang aparatur pemerintah kalau dia betul-betul amanah dalam menjalankan tugasnya, baik itu RT, RW, terutama dewan ya, insya Allah itu satu harinya lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Saya hebat ya, Ustaz Kiai mah. Ya, hanya kita doakan selalu. Kepada Syekhul Musibah, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan keimanan, juga dijadikan anak dan cucu serta mantu ya, soleh-solehah. Untuk almarhumahnya Ernawati binti Muhammad Yeni, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterangkan dan diluaskan kuburnya, dan insya Allah yang disampaikan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman soleh. Kepada para bapak wal hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mendapatkan paling besar dan keuntungan dunia lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita di malam yang ke-7 ini bisa kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Begitu juga umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran khusus surah Yasin, kemudian hadiah bunyi juga doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan sehingga para ahli kubur, khususnya almarhumah Ernawati binti Muhammad Yeni, sekali lagi yang punya dosa-dosanya diterima amal ibadahnya, diterangkan dan diluaskan kuburnya serta dijadikan taman-taman surga. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji walaupun sebentar kita manfaatkan di momen. Saya memang paling demen kalau orang-orang kumpul yang kumpul gitu. Sebab kalau ngadirin dari pengajian tahu sendiri sekarang mah ya. Dan simpel saja nih, memang kalau ceramah intelek mah langsung aja ya, nggak segala puji salawat dan salam gitu ya, langsung aja. Nah, mungkin sambungan atau kelanjutan dari sebelumnya ya,
bahwa kalau ini perlu diketahui nih Dewan, saya sudah 3 malam ya nggak beruntun sih ikut tahlil, dan setiap tahlil saya manfaatkan tuh momen untuk menyampaikan ilmu gitu ya. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau kita pengen hidup bahagia dunia akhirat, kita harus berusaha meraih keriduan Allah. Dan untuk meraih keriduan Allah, kita raih keriduan kedua orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Nah, di antara meraih keriduan orang tua ya adalah satu yang udah lalu ya, berusaha menjadi anak yang soleh-soleha. Yang kedua kemarin itu harus dijalankan, harus dipenuhi segala sangkut paut urusan mayit ya. Jadi jangan istilahnya kemarin masalah peninggalan mayit, kalau bahasa Arabnya tirkah, langsung dibagi-bagi, langsung dijadikan warisan. Itu harus diselesaikan, bahkan sampai 5 tahapan ya di dalam kitabnya Al-Tolibin Sarafatul Mim jilid 3 bab Faraid ya, dari situ ya. Nah, sekarang yang ketiganya ini ada di dalam kitab Irsadul Ibad maupun Tabel Ghafilin ya. Di antaranya adalah wastighfaru lahumah. Jadi di antaranya kalau pengen meraih keriduan kedua orang tua, baik yang sudah meninggal atau masih ada juga nggak apa-apa ya, adalah dengan beristighfar ataupun memohonkan ampun, juga mendoakannya. Gitu tuh. Ya syukur-syukur sih langsung ya. Nah, makanya ada keterangan tarkul du'a lil walidi yudayyibul is. Meninggalkan doa atau enggak mengedoa untuk orang tua baik yang hidup maupun masih ada, itu bisa menyempitkan kehidupan. Makanya kalau ada orang yang kehidupannya sempit ya, itu mungkin karena enggak mendoakan orang tua, naudzubillah min dzalik. Nah, terapinya sekarang harus berusaha untuk selalu mendoakan kedua orang tua, insya Allah. Makanya tuh ya, kalau kita habis sholat, sebelum kita doa yang lain, itu baca dulu, mungkin anaknya itu kita halal ya. Robbana fir lana wali walidayya, Allah firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira ya. Bentar ya, lewatkan tuh. Sebelum kita ngadu yang lain itu dulu. Dan memang ini berkenaan ya dengan hadis riwayat Imam Muslim, sahih berarti hadis. Gak apa-apa, dia udah kayak sebentar ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu." Nah, ini kalau riwayat Muslim. Kalau riwayat yang lain ada "Idza matal ibnu Adam." Sama aja. Ibnu Adam anak manusia, al insanu lebih maribat lagi ya. Ada manusia khusus. In qata'a amalu ila min salasin. Jadi ketika mati anak manusia atau manusia lah, maka pokoknya mau nggak mau istilahnya itu pasti putus amalnya. Nah, makanya di sini pakai bahasanya bukan kotoa ya, tapi in kotoa. Kalau menurut ilmu tasrif nih, itu namanya bina kotoa. Artinya mau enggak tetap pada waktunya mati ya. Bahkan tadi Ustaz Baya sempat menyinggung ya, walau ibul ibu sayadah, walaupun istilahnya ada di balik tembok yang kokoh, kalau udah waktunya mati tetap aja mati ya. Nah, cuma pasti nih yang namanya udah mati semua amal-amal itu putus ya. Pokoknya yang jadi karyawan udah nggak kerja lagi, makanya itu karyawan kalau kan berhenti. Yang jadi petani udah nggak nyawa lagi ya. Yang kerja udah nggak kerja lagi. Ya bahkan dewan juga kalau udah mati maka habis camat RT Jaro ya. Ustaz Gesarua. Bahkan Ustaz juga sama. Sama ya Ustaz juga. Ya. Iya, semuanya udah tinggal nunggu giliran ya. Bukan camat lagi mati mau bukan. Kalau camat calon mati, berarti ada yang nggak matinya ya. Ya ini mau udah pasti ya. Gitu. Ya tinggal nunggu giliran aja.
Ya memang kalau dari abjad nama saya insya Allah paling terakhir ya, Erban ya. Iya. Ya kalau Ustaz banyak dekat desa nih, dekat desa ya. Dekat udah deh ya. Iya, tapi nggak gituan ya. Ya mati manusia kan ya. Ada yang istilahnya masih muda, bahkan yang kalau kayak istilah punting kelapa matu ya, masih kembang udahlah. Itulah yang kematiannya. Nah cuma nih, jadi udah nggak ada semuanya putus, yang ahli ibadah putus, tapi yang tiga hal ini, walaupun dia sudah meninggal, sudah dikubur, bahkan sudah lama, tetap ini akan selalu berjalan pahalanya ya. Nama dan diantaranya sodakotin jariyatin. Yang pertama adalah sodako jariyah. Di sini penjelasannya dijelaskan disarang oleh para ulama. Maksud sodako jariyah itu adalah khususnya seperti wakaf, baik itu wakaf tanah makam, sekolahan, madrasah, musola, terutama masjid ya. Itu sepanjang itu dipakai, sepanjang itu pula pahalanya ngalir. Makanya dia di mana ada umpamanya yang butuh dana, baik itu sekolah, pesantren, madrasah, musola, terutama masjid, itu jangan lewatkan ya. Itulah yang bakal ngalir terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Nah, yang kedua, simpel lagi nih masalah saya juga pokoknya paling lama 15 menit, saya juga mau KBI, masalahnya ini menjadwal gitu ya. Ya. Yang kedua adalah al ilmin yuntafa'u ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Nah ini alhamdulillah Pak Dewan ya, ibaratnya bukan pakai wow. Kalau pakai wow tiga-tiganya kudu ada. Di sini pakai au. Yang artinya walaupun satu juga udah bagus. Apalagi semuanya ya. Sebab nanti kan ada diantaranya anak yang soleh. Nah bagaimana orang yang nggak punya anak? Berarti nggak ada harapan, nggak bisa kan? Untungnya sekali lagi di sini ibaratnya Rasulullah bukan pakai wow yang artinya dan, tapi pakai au atau artinya pilihan. Jadi walaupun punya satu aja, alhamdulillah, syukur semua ya. Jadi tadi yang pertama adalah sodako jariyah ya. Yang keduanya adalah ilmu yang dimanfaatkan. Nah maksudnya apa nih ilmu yang dimanfaatkan? Itu seperti umpamanya guru kita nih pernah mengajarkan apa ke kita, kemudian diamalkan oleh kita ya. Itu sepanjang kita kerjakan tuh amalan dari guru, itu guru dapat pahalanya. Bahkan kita punya murid lagi, itu guru lebih banyak lagi dapatnya. Pokoknya kayak bahasa bisnis mah MLM gitu ya. Kayak begitu. Pokoknya guru punya murid 1, kemudian muridnya punya murid 10. Itu semua tuh nyampe ke guru yang pertama tuh. Makanya berusaha kita untuk yang berilmu nantinya bisa kita sampaikan sehingga walaupun sudah meninggal itu insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Dan yang ketiga ya au waladin solihin yanfulah, ataupun anak yang soleh yang mendoakan. Ya sebenarnya mah bicara anak soleh mah mau mendoakan muka aja udah nyampe aja. Bahkan dia mah nggak diusus ya. Seperti umpamanya kalau baca Quran ya, kan kalinya lain mah kudu nawaitu an aqral Qur'anal karim hadiatan lirwi gitu ya. Kalau anak soleh mah, anak sendiri mah nggak kudu, pokoknya baca setiap apa yang dia baca, segala kebagusan itu nyampe ke orang tuanya. Sebab anak bagian daripada orang tuanya. Sebaliknya lagi sama, keburukan juga itu nyampe ke orang tua. Makanya ya kita lebih baik membekali anak itu ilmu, khususnya ilmu agama daripada dunia. Dunia kalau nggak bisa ngebawanya, kadang-kadang itu rese ya, dan itu bebaik. Bukan aja hanya dia anaknya, itu setiap keributan ya itu nyampe ke orang tuanya yang dikubur. Makanya ya sekali lagi kalau kita memang mau meninggalkan anak mah lebih baik meninggalkan ilmu, mewariskan ilmu daripada harta ya. Karena harta kalau nggak bisa ngebawanya itu naudzubillah bukan aja bumerang buat anak-anak itu sendiri, termasuk nanti nyampe kepada kedua orang tua. Makanya di dalam metode pendidikan juga kepada anak ya. Ini kalau saya jelaskan panjang lebar ya, itu kurang lebih kebagi 4 bagian karena waktu jadi mulai ini ya. 15 menit begitu. Mudah-mudahan manfaat. Sekali ini kita doakan mudah-mudahan ya almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya,
diluaskan dan diterangkan ilmunya dan dijadikan taman-taman. Maka untuk keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan dimana juga dijadikan anak, mantu, cucu soleh-soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.